Basmalah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang 60 hadis sultaniyah, tentang kerusakan karena kroniisme. Kroniisme itu kroni itu berarti orang terdekat, orang dekat, bitonah, bisa jadi begitu ya, yang dekat dengan perut, maksudnya di situ adalah orang dekat. Jadi kroni ini ya memang bolo, apa istilahnya, teman-temannya ya, teman-temannya semua. Nah, ini adalah ada kerusakan karena kronisme. Yang bagaimana kronisme ini? Hadis ke-41. Wa man ata abwaba sultanif tutina wa mazdada abdun minas sultani kurban illazdada minallahi bu'dan. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad nomor 8481. Apa artinya ini? Artinya adalah barang siapa waman ata abwaba sultan, barang siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa ya, maka ia akan membuat kerusakan, akan ada fitnah ya. Ata abwaba sultanif tutina, maka datang kepada pintu penguasa akan ada fitnah. Wa mazdada abdun, dan seseorang ya semakin dekat di situ kepada minal sultani, kepada sultan, minas sultani, apa ya, kurban illazdada minallahi bu'dan, maka akan makin bertambah jauh jaraknya dengan Allah, insyaallah. Bagaimana ini kok kalau gitu? Apakah penguasa dibiarkan dia berkuasa sendiri? Penguasa itu tidak mungkin berkuasa pada dengan seluruh orang-orang yang bersamanya. Dalam fitrahnya, seseorang itu atau kelompok manusia itu akan diarahkan oleh sebagian kecil saja. Makanya di situ kalau dalam kitab Nuqtatul Intilah atau Dukhulul Mujtama ya, itu akan ada disebut dengan kian tanfizi dan kianul fikri, dan juga ornamen atau kian itu badan penerap pelaksanaan, kemudian juga pemikiran ya, atau kelompok pemikiran, dan juga kelompok masyarakat. Nah,
Jadi masyarakat itu akan ada terbentuk dengan 3 kian ini. Masyarakat atau suatu negara itu ada yang menerapkannya, itu kelompok penguasa, itu sebagian kecil. Lalu ada kelompok pemikir yang itu memberikan pemikiran kepada penguasa dan pemikiran kepada rakyat. Ya, itulah partai politik. Ya, itu juga kecil, dan selebihnya sebagian mayoritas besar itu adalah masyarakat. Gitu. Kita harus pahami itu dulu. Nah, berarti penguasa ini pasti sedikit dan tidak akan banyak, dan rakyat yang dipimpin itu akan banyak. Nah, ini menjelaskan tentang rakyat yang mendatangi penguasa berbondong-bondong atau siapa saja. Maka kata hadis ini bagaimana? Ya, akan ada kerusakan, akan bertambah jauh dari Allah. Kok begitu? Karena kita tahu struktur dalam negara, struktur dalam tatanan kemasyarakatan itu ada 3 kian itu. Jadi harus saling independen, harus saling terpisah, tidak boleh bercampur baur. Ini galib atau apa, ini memang harusnya begitu, karena akan terjadi keseimbangan. Bukan cuma karena dalam Islam, dalam sistem manapun, dalam kepemimpinan negara manapun, 3 unsur ini tuh harus betul-betul terpisah. Tapi mereka tinggal dalam satu wilayah tertentu. Ya, kian tanfizi, kianul fikri, dan kian isma'i, kian masyarakat. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya penjelasannya, dalam rangka membangun sebuah pemerintahan Islam yang kuat, pemimpin yang berkuasa harus senantiasa diawasi oleh umat. Nah, jadi umat itu makna politik, ya. Riayatus su'unil ummah dakhilian wa kharijian min kibalil ummah wa daulah. Itu politik. Mengurusi urusan umat di dalam dan di luar negeri dari sisi umat dan penguasa. Ya, umat bagaimana? Melakukan muhasabah lil hukam, melakukan koreksi. Ya, nah pengawasan tersebut tidak akan dapat berjalan dengan efektif kecuali bila umat memiliki kedudukan yang independen di hadapan pemimpinnya. Jadi independen di situ, sehingga mereka tidak akan terpengaruh oleh berbagai kebaikan hati dan pemberian pemimpinnya. Kedudukan yang independen ini tidak akan dapat diwujudkan bila umat dan tokoh-tokohnya sering mencari muka atau menunjukkan sikap menjilat di hadapan pemimpinnya, mendatangi pintu penguasa. Paham? Jadi teman, jadi bolo, jadi kroni, datang ke penguasa, nggak punya duit, datang ke penguasa, pingin kedudukan, datang ke penguasa, ya kan, pingin perlindungan, datang ke penguasa. Lalu penguasanya salah, penguasanya khilaf, penguasanya misalnya tidak berjalan sesuai syariat, dia berani nggak untuk meluruskan? Sulit, nggak bisa itu. Kamu kan teman saya, kemarin kamu susah saya bantuin, masa saya salah sedikit aja nggak boleh? Oh iya deh, nggak apa-apa. Awalnya gitu, lama-lama salah banyak, ngikut semua dia. Paham? Jadi ada fitnah. Makanya nggak boleh, kita tetap harus kritis kepada penguasa, bahkan kepada khalifah, apalagi penguasa yang tidak menerapkan syariat Islam. Wah, ini harus kita ajari kepada umat, nggak boleh begitu. Tahu hutang masih banyak misalnya, tahu masih banyak hutang kita kepada orang kewajiban, tiba-tiba dia malah mau pindah rumah. Coba, ya, iya kalau rumah sendiri, misal kontrak, belum bayar kontrakan 4 bulan, 5 bulan, tiba-tiba dia bilang saya mau pindah rumah, mau beli rumah, kredit rumah, ngutang rumah lagi. Kepada siapa? Kepada pemilik kontrakan. Kira-kira gimana? Salah orang seperti ini. Ingatkan, jangan gitu. Punya uang bayar dulu hutangnya. Ini siapa yang berani mengingatkan? Kalau dia berdiri independen. Kalau teman, susah itu.
Makanya berat itu mengoreksi kawan itu, kalau tidak dengan betul-betul kita independen itu susah. Nah, apalagi penguasa, dia punya kekuasaan dana misalnya, harta misalnya, bahkan dia punya kekuasaan apa? Senjata, kekuatan. Ya, kekuatannya bagaimana? Kalau kamu nggak mau, malah berperang sama dia, malah ribut-ribut. Wah, ini kurang ajar, kemarin lagi susah saya didatangi, kan gitu. Sekarang saya salah dikit nggak mau. Padahal penguasa salah itu kacau, ya kan? Nggak bisa begitu, paham dah? Ya, jadi harus ada posisi yang independen. Hadis di atas memberikan sebuah peringatan tentang kerusakan yang bisa timbul secara alamiah akibat kekuasaan. Kepemimpinan adalah sebuah tanggung jawab yang amat besar, tidak saja bagi orang-orang yang mengembannya, tapi juga bagi orang-orang yang berusaha mendekat-dekat dengan penguasa demi memperoleh sejumlah manfaat. Keadaan ini bisa disaksikan di sepanjang perjalanan sejarah, ketika ada orang yang memulai upayanya dengan tujuan mengoreksi penguasa, tapi akhirnya justru memperkokoh kedudukannya. Dulu, dari zaman dulu itu udah begitu. Makanya hadis ini menjelaskan hati-hati, jangan mendekat kepada penguasa. Jadilah kita umat. Loh, tapi kan kita ini perlu juga dibantu oleh penguasa, dibantu juga oleh misalnya siapa yang memerintah. Loh, itu kewajiban mereka. Pada saat misalnya cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, pada saat dia sedang ronda, ingat ya cerita itu. Lalu kemudian ada seorang ibu-ibu dengan anaknya yang menangis di satu rumah, satu tenda, ya kan? Diam-diam makanannya belum matang, tuh lagi dimasak. Terus didengerin, kok nangis terus nih anak. Sampai anak itu kecapean nangis, berhenti. Masak apa? Kalau dulu makanan itu kan tepung dimasak, sebentar aja juga mendidih, ya kan? Mateng dia. Terus gimana? Orang ini kemudian didatangi oleh siapa? Umar bin Khattab. Ya, dengerin dulu nih. Ini cerita, masa pas cerita ngantuk. Nih, ya kan? Datang, Bu, masak apa? Kok anaknya ini sampai tertidur? Dengerin. Ternyata pas dibuka ini masak batu. Loh, kok masak batu? Gak punya makanan. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Dia panggul itu makanan dari Baitul Mal, ya, gandum, kasih ke ibu itu, dimasakin oleh Umar bin Khattab, disuapin anaknya dan keluarga tadi, Masya Allah. Kenapa? Karena dia pemimpin, nggak mau ada rakyatnya yang kelaparan. Jadi kalau misalnya rakyatnya kelaparan, nggak ada, itu tanggung jawab pemimpin, paham nggak? Lalu rakyat misalnya pemimpinnya sudah zalim, korup, nggak mau ngejalanin kewajibannya, rakyatnya kelaparan, rakyatnya butuh minyak sampai ngantri habis-habisan, ya kan? Iya, kalau harganya ada, misalnya murah, ada barangnya. Ini nggak ada pula, dibiarkan oleh pemimpin, rakyat gontok-gontokan. Harusnya pemimpin itu bagaimana? Datang, memenuhi kewajiban tadi. Wah, nggak punya duit, banyak duitnya. Allah Maha Luas rizkinya. Kalau mau Allah ungkap itu banyak sekali uang yang kemudian ada dimiliki oleh penguasa. Berikan kepada rakyat. Kewajiban dia kepada rakyat. Lalu rakyatnya membiarkan penguasa tadi tidak menjalani kewajiban gara-gara dia sudah datang. Rencananya mau ngoreksi, tapi dikasih nih uang saku, nih ini fitnah. Berikutnya dia nggak mau belain, ada temannya, ada tetangganya, ya kan? Ada konstituennya, laparan dan sebagainya. Dia nggak berani ngomong. Kenapa? Karena tadi telah terjadi fitnah. Ngapain? Nggak berani lagi mengoreksi penguasa. Paham situ? Ya, akan tetap bebas dari pengaruh penguasa, sehingga mereka tetap dapat mengoreksi penguasa secara independen
dan bebas. Di antara para ulama itu adalah Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Nawawi, dan bukan, tetap dinasehati dari jauh. Ya, kalau gitu kita dekati, tidak. Maksudnya mendekat di sini mencari manfaat. Paham nggak? Jadi kita itu tidak dalam konteks bagaimana menjilat, menjilat penguasa, enggak. Kita bukan begitu. Ya, makanya kita adalah orang yang kemudian menempatkan apa yang menjadi amar ma'ruf nahi mungkar buat kita. Ya, karena apa? Itulah kewajiban baik kepada seluruh umat ataupun seluruh kepada penguasa, terutama kalau dalam syariat Islam ya kepada seorang imam atau kepada khalifah. Nah, terakhir, yang dimaksud dengan kedekatan pada riwayat di atas tidak sekedar bermakna jarak secara fisik. Nah, ini dia. Tetapi memberikan sebuah petunjuk bahwa orang-orang yang dekat dengan penguasa lalu mereka tidak melakukan koreksi atas kesalahan penguasa, akan tetapi justru menyokong kedudukannya, maka mereka itu akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya itu adalah apa? Dia tidak mengkoreksi. Sebentar, jangan-jangan kok kayak gini, apakah penguasa selalu salah? Bukan begitu maksudnya. Penguasa itu pun manusia. Daulah Islam ya itu adalah daulah basyariah. Negaranya manusia. Dengan syariat Islam aja ada yang salah. Bisa ada yang salah gitu maksudnya. Bahkan bisa ada fitnah. Contohnya gini nih, Umar bin Khattab pada saat dia mendapati barang, mendapati ghanimah atau mendapati satu harta untuk negara, yaitu apa? Bahan untuk baju. Dipotong, dibagi seluruh bahan ini untuk siapa? Untuk seluruh penduduk Madinah pada waktu itu. Semua dapat bagian satu potong, satu potong, satu potong. Tapi Umar bin Khattab dapat 2 bagian. Salah seorang sahabat bertanya, ini padahal nggak salah Umar bin Khattab. Loh, kami rakyat dapat 1 bagian, kenapa Anda mendapat 2 bagian? Karena penguasa kah? Ternyata Umar bin Khattab mengatakan, bagian saya tetap 1. Karena badan saya tidak cukup dengan 1 itu, maka saya mengambil bagian anak saya untuk saya. Coba bayangkan. Kan penjelasan ini. Coba kalau penguasa tadi dia tidak salah misalnya, lalu kemudian rakyatnya terlanjur jadi temen, gak enak, ya gak apa-apa deh, biarin aja. Akhirnya fitnah banyak. Wah, ini curang dia nih, masa kita dapat 1 dia dapat 2, ya kan? Lalu dia gak mau koreksi, gak mau nanya, gimana ini? Jauh sudah, makin jadilah itu fitnah, makin jadilah itu kemudian desas-desus. Wah, ini curang, dapat 2 bagian, saya dapat 1 bagian. Tapi kalau ada orang yang kemudian bertanya, bos, kok dapatnya 2, saya 1 bos, gimana nih? Adil dong, kita semua 1, masa ente dapat 2? Nah, gimana coba? Si bos bilang, ntar dulu, bagiannya memang 1 saya, tapi badan segede gini mana cukup 1? Kalian kecil-kecil, saya gede gini, ya kan? Saya harus dapat 2 bagian, ya kan? Nah, jatah anak saya ambil 1, buat saya minta, buat saya dapat jadi pakai juga sama. Gitu. Coba. Ya kita kemarin dapat kain, itu belum kita jahit. Karena apa? Semua bagi, bikin buat seragam katanya. Waduh, padahal kalau bagian seragam ayah ini harus 3 bagian ya. Kayak gitu. Antar dulu lantar, kalau ada lagi baru kita tambahkan. Gitu kan? Ya, coba. Gara-gara apa? Dia mau bertanya, mengkoreksi kepada penguasa agar fitnah tidak merajalela, ya. Gitu. Paham sini? Jadi urusannya adalah agar tidak menyokong kedudukannya, ya, yang apabila ada kesalahan ataupun apabila ada ketidakjelasan yang khawatir bisa membuat fitnah. Dilanjutin di sini.
Para ulama besar di masa lalu banyak yang memegang jabatan sebagai qadhi pada mahkamah negara, tetapi mereka tetap mampu menjaga jarak dengan penguasa, dalam arti bahwa mereka akan tetap mengoreksi kesalahan yang dilakukan penguasa dan tidak membiarkan diri mereka terperosok jatuh dalam pusaran pengaruh kekuasaan. Contohnya itu misalnya yang paling luar biasa, Qadhi Suraih. Qadhi itu diangkat oleh khalifah. Saat itu yang menjadi khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, kehilangan baju besi. Tiba-tiba baju besi itu ada di tangan yang menurut Ali bin Abi Thalib pada waktu itu di tangan seorang Yahudi. Bayangin, pemerintahan Islam ada baju besi di tangan orang Yahudi. Kata Ali bin Abi Thalib, ini milik saya. Ditanya oleh Qadhi Suraih, mana, siapa yang jadi saksi, mana yang jadi saksi? Ini anak saya Hasan dan Husain. Karena dia tahu bahwa ini milik bapaknya. Kata Qadhi Suraih, enggak bisa diterima persaksian dari keluarga. Cari orang yang kemudian bisa memberi saksi. Ali bin Abi Thalib kemudian apa? Wah, enggak ada saksi, susah, enggak ketemu. Ya sudah. Akhirnya Qadhi Suraih menetapkan, udah barang itu milik si Yahudi tadi. Baru Yahudi itu kaget, luar biasa ini. Khalifah tetap adil, padahal dia jadi qadhi. Baru dia ngaku bahwa banyaklah ceritanya panjang. Akhirnya baju besi itu dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib, dan dalam satu riwayat dia malah masuk Islam. Diberi juga itu baju besi itu oleh Ali bin Abi Thalib kepada dia akhirnya. Coba bayangkan. Ya, qadhi yang dia itu berkuasa mengadili perkara antara penguasa dengan rakyat, dia tetap bisa adil. Ini jangan jadi kroni penguasa menghina satu suku dibiarkan, pada saat bukan kroni penguasa, teman penguasa, baru ngomong sedikit langsung ditangkap, ditahan. Ini gimana ini? Qadhi adil tidak seperti ini. Coba bayangkan, dengan kesalahan yang sama, bahkan lebih besar. Coba, ada ulama, Kiai Habib kemudian bagaimana? Ngadain maulid, kerumunan, didenda 50 juta, ya kan? Dibayar. Karena begitu kerumunan pada saat apa? Covid, ya kan? Ada undang-undangnya katanya. Iya, tetap ditangkap gara-gara salah ngomong aja. Karena memang saya merasa sehat, selesai, tangkaplah dia. Tapi ini ada mall, berjubel orang, cuma denda 500.000, tutup, nggak usah lagi ada acara. Coba gimana ini? Kalau ada penguasa yang dengan kroninya seperti itu menyalahi aturan, sudah selesai, sudah itu urusan. Zalim semua yang terjadi di situ. Makanya fitnah akan merajalela di situ. Nah, oleh karena itu dari hadis ini menjelaskan kita dilarang, kita jangan mendekati pintu-pintu penguasa. Mudah-mudahan ya kita jadi kuat di sini, ya. Lalu kemudian kita katakan kepada para penguasa tadi, jalani sesuai syariat Allah, ya kan? Muhasabah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, ya kan? Kenapa? Karena penguasa yang zalim akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi penguasa yang adil bagaimana? Allah akan berikan naungan pada saat tidak ada naungan di hari akhirat kelak. Ya, Allah akan berikan surga, Allah akan berikan kedudukan yang tinggi, bahkan naungannya secara langsung pada saat tidak ada naungan kecuali yang dibutuhkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah para penguasa yang adil. Paham? Alhamdulillah. Paham? Paham. Alhamdulillah. Ada pertanyaan atau ada tambahan dari asatizah? Ustazah mau nanya, mau nambahkan? Atau anak-anak? Cukup? Boleh ya nanya, nggak apa-apa. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya. Kalau tidak ada, cukup. Yuk kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo, beri suaranya.